nyontek dari TV-TV yang nggak jelas itu kurang bisa dipertanggungjawabkan. Meskipun kayaknya bombastis, kayaknya hebat, kayaknya. Nah, contohnya pada saat berdoa, ya Allah Bapa begini, begini, begini. Terus tiba-tiba dia menutupnya sebab engkaulah Tuhan dan pengantara kami gitu. Ini kan doanya blunder sebenarnya. Tadi doanya kepada Bapa, terus menyebut Bapa sebagai Tuhan dan pengantara. Ini kan sebenarnya blunder gitu. Maka eh, seorang Katolik perlu belajar berdoa dengan cara Katolik, yaitu cara yang alkitabiah dan sesuai dengan ajaran atau tradisi liturgi gereja. Karena satu perkataan yang penting untuk dicatat adalah lex credendi, lex orandi. Apa yang kita doakan itulah yang kita yakini atau kita imani. Kan kita tidak berdoa misalnya seperti ini. Ya Allah Bapa sumber kejahatan, misalnya. Contohnya kan kita nggak berdoa seperti itu ya. Karena kita meyakini Allah sumber kebaikan. Jadi lex orandi, lex credendi. Maka doa yang baik misalnya contoh dalam menutup doa. Kadang-kadang orang Katolik malah pakai rumusan-rumusan yang aneh-aneh itu, yang dari luar-luar yang nggak jelas itu loh. Yang seringkali dari TV-TV, ya, dari siaran-siaran, kayaknya bagus terus dicontoh gitu. Padahal Gereja Katolik punya rumusan menutup doa yang sudah baku dan merupakan ajaran Katolik yang benar dan dipakai dalam liturgi dan Anda setiap minggu mendengar. Contohnya menutup doa begini, sebab Kristuslah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Nah, ini kan sangat Katolik, sangat alkitabiah, sangat teologis dan tidak morat-marit gitu. Daripada misalnya dengan rumusan yang aneh-aneh itu loh, yang dikutip-kutip dari televisi, dari mana-mana itu loh. Anda tahu yang saya maksud ya? Anda tahu yang saya maksud ya? Orang Katolik kadang ketularan yang aneh-aneh itu rumusannya bombastis, tapi belum tentu benar secara iman Katolik. Kalau mau yang lebih berpanjang-panjang itu bisa menutup seperti ini misalnya. Sebab Kristuslah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Contohnya seperti itu. Itu sebenarnya Anda dengar setiap kali misa. Kalau itu terlalu panjang, ruwet Romo, rumusan doa kok panjang-panjang gitu, ngingetnya susah, umur saya sudah 75 Romo, ya sudah yang pendek saja. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dah. Masa sependek itu nggak inget? Pasti inget lah ya. Nah, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dah. Jadi jangan bingung menutup doa. Kalau mau pakai rumusan simpel cukup seperti itu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Demi Kristus pengantara kami boleh. Nah itu kan hanya berapa kata ya. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami hanya 5 kata. Demi Kristus pengantara kami hanya 4 kata. Kalau mau yang panjang, yang sedang ya tadi itu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Itu yang sedang. Kalau mau yang lebih panjang, yang berbunga-bunga, ada yang paling panjang. Sebab Kristuslah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, Allah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Itu paling bagus itu. Tapi kalau susah mengingat ya, demi Kristus pengantara kami. Amin. Nah gitu ya. Jadi jangan nyontek dari TV-TV yang nggak jelas itu kurang bisa dipertanggungjawabkan. Meskipun kayaknya bombastis, kayaknya hebat, kayaknya ya, tapi itu bukan merupakan tradisi berdoa yang sudah ratusan tahun, apalagi ribuan tahun. Kalau liturgi Katolik ini kan nyambung kepada zaman para rasul, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Lex credendi dan lex orandinya. Ini saya tiba-tiba memberikan tips ini karena beberapa pengalaman kemarin saya dengarkan sayang doanya bagus, kata-katanya hebat, tetapi kok kurang Katolik gitu. Kurang lex credendi, lex orandi gitu. Lex credendi, lex orandi itu artinya hukum doa, hukum iman. Kalau mau diperpanjang,
Lex credendi, lex orandi itu adalah apa yang kita imani dalam gereja Katolik, itulah yang kita doakan, kita ucapkan dalam doa. Nah itu maksudnya lex credendi, lex orandi. Jadi rumusan doa sebenarnya tidak bisa sembarangan, karena harus mengikuti apa yang digariskan dalam gereja Katolik, meskipun itu doa sendiri, doa pribadi. Doa pribadi. Nah ini ya, ini pengetahuan awal saja supaya tidak silau dengan rumusan yang aneh-aneh di luar sana itu. Semoga menjadi pengetahuan yang baik untuk kita.